Coaching Tirta adalah suatu bentuk percakapan bermitra yang dibangun antara coach dan coachee yang bertujuan membantu coachee menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya, dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Siang menjelang sore Pak Arif. Siang Pak Tri, gimana sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Apa kabar Pak Arif? Baik, Hari ini? alhamdulillah. Cuman ini Pak, saya ada sedikit ganjilan yang pengen sekiranya kalau Pak Tri punya waktu pengen ya sedikit curhat lah kalau bahasa anak sekarang. Oh, alhamdulillah. Berarti kita hari ini semacam coaching gitu ya Pak Arif. Ya ceritanya seperti itulah mungkin. Insya Allah bisa sih hari ini sore ini ya, untuk ya 15 menit ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol. Pengen ngomongin apa sore ini Pak Arif? Ini Pak, agak malu sih sebenarnya ngomonginnya. Rencana ini Pak, program rencana untuk melanjutkan kuliah Pak di pasca sarjana Pak. Oh, melanjutkan kuliah di pasca sarjana ya Pak Arif. Wah, menarik sekali nih Pak Arif. Baik Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk persiapan mengikuti persiapan kuliah pasca sarjana ini Pak? Jadi begini Pak, awalnya ada beberapa teman yang menawarkan untuk mengikuti program ini ya dengan informasi-informasi tentang terkait manfaat dan kapan pelaksanaannya, program apa saja. Di satu sisi saya memang agak punya ketertarikan Pak, karena ya namanya kita belajar ya Pak, kan tidak ada ruginya untuk menambah ilmu di mana saja kapanpun gitu. Cuman yang agak sedikit kekhawatiran saya ini tentang manajemen waktunya, apakah nanti saya bisa ya dengan tingkat kepadatan mobilitas program CGP ini, kemudian dari kegiatan sekolah kita, jadi ada sedikit keraguan di benak saya gitu, apa mampu apa enggak saya untuk memanage waktu ini gitu. Jadi sebenarnya Pak Arif ini tertarik sekali ya dengan kegiatan kuliah di pasca sarjana. Iya Pak. Tapi ada kekhawatiran juga ya Pak Arif. Betul Pak. Terus kekhawatiran itu di manajemen waktunya ya, karena pada Pak Arif kan sudah mengikuti PGP, kemudian menjadi wakil kepala sekolah, kemudian juga harus mengajar, ya itu tentunya padat sekali. Nah, ini kemudian ada timbul keraguan dari Pak Arif. Betul ya. Apa yang sudah Bapak lakukan Pak Arif untuk mengatasi keraguan yang timbul dari Bapak ini? Saya coba untuk mencari informasi kan Pak ya, artinya dari teman-teman itu alhamdulillah program ini nih hanya dilaksanakan di hari Sabtu saja Pak. Jadi kalaupun ya kita kan biasanya ada program loka itu di hari Sabtu Pak ya. Yang paling saya nanti kan tidak setiap Sabtu diadakan loka yang pertama pertimbangannya. Kemudian toh PGP ini sendiri kan sudah mulai kurvanya sudah mulai menurun ya, sudah modul kan artinya kemungkinan di Desember kan sudah berakhir ya kegiatannya. Jadi betul. Momennya bagus tuh, maksud saya bisa berlanjut saja gitu tanpa ya mungkin akan sedikit pergesekan nanti ada saya dengan program kuliah dengan program ini juga. Cuma insya Allah kira-kira kalau saya masih punya cukup keyakinan kayaknya masih bisa dilanjutkan gitu. Cuma ada sedikit keraguannya itu apa nanti pas ujian atau apa nanti kira-kira saya bisa atau tidaknya itu tadi. Baik Pak Arif.
Tadi kan Bapak sudah ceritakan ya situasinya mencari informasi dari teman. Ternyata jadwalnya hari Sabtu ya Pak Arif. Betul, Itu betul. kan kebetulan memang bersamaan kadang-kadang dengan lokal karya kita ya Pak. Betul. Dan yang paling ragu-ragu lagi Pak Arif itu mengenai ujian apa bisa atau tidak ujian ini. Nah, lantas kondisi ideal yang seperti apa sih yang Bapak inginkan di masa-masa nanti kalau sudah kuliah pasca sarjana itu Pak Arif? Ya kalau kondisi idealnya saya bisa menyelesaikan program TGP yang pelatihan TGP yang saya ikuti ini dengan sampai selesai tanpa harus saya potong jalan mengakhirinya atau berhenti di tengah jalan, tapi di sisi lain juga saya bisa mengikuti program pasca sarjana ini juga, karena kan menurut saya sih selain ilmu yang bisa saya dapat, banyak manfaat lain juga yang bisa saya dapat juga, bisa dapat teman baru, bisa kemudian mungkin nanti ilmunya juga bisa, yang pasti ilmunya pasti bermanfaat. Begitu banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Pak Arif ya. Tentunya mungkin apa yang bisa ingin Bapak kembangkan dalam waktu yang dekat ini terkait dengan keraguan apakah setelah tahu manfaatnya, kemudian tadi Pak Arif juga sudah menceritakan bahwa jadwalnya itu tidak terlalu bersinggungan dengan kegiatan Pak Arif. Kira-kira apa yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini Pak Arif? Begini, kebetulan ada teman satu sekolah juga yang sekarang itu dia sudah lebih dulu mengikuti program ini Pak, program pasca sarjana ini kebetulan. Jadi mungkin bisa saya jadikan dia sebagai referensi dan tempat mencari informasi terkait pelaksanaan program pasca sarjana itu. Mungkin seperti itu Pak, karena biasanya kan kalau dia lebih dulu jejak kegiatannya, oh nanti begini mungkin bisa saya pelajarin dari situ nanti. Oh gitu ya Pak Arif. Kira-kira kalau saya membuat skala nih Pak Arif, keraguan kalau skala 1 itu misalnya masih ragu-ragu, kalau 10 sudah tidak ragu-ragu lagi. Sekarang ini kira-kira Bapak di angka berapa untuk menghilangkan keraguan mengikuti kuliah pasca sarjana? Ya mungkin dengan setelah mengobrol tadi saya agak terbuka ya. Agak terbuka berarti memang karena di ujian tadi mungkin kita bisa kan, kalau ujian kan nggak harus ini terus Pak ya. Kalau ujian kayak kemarin kan di proses kan nggak, artinya waktunya bisa kita tentukan ya, tidak harus bolos ujiannya juga gitu kan. Berarti dengan informasi dari Bapak tadi membuka pikiran saya jadi lebih yakin sekarang. Tadinya keraguan itu cukup besar gitu kan, mungkin di angka 50, sekarang mungkin sekitar 80% keyakinannya sudah lebih yakin saya Pak, karena kelihatannya sih program ini tidak terlalu bersinggungan dengan program pasca yang akan saya lakukan ini Pak, begitu. Ya alhamdulillah di angka 80 ya sudah yakin untuk ya 80-an, 80 lah mungkin sekitar itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, untuk bisa mencapai 80 itu selain yang tadi sudah disampaikan, ada lagi nggak yang bisa diceritakan untuk mencapai keyakinan untuk kuliah pasca sarjana itu menjadi 80-an Pak? Apa ya? Oh iya, kira-kira ini Pak, kan bukankah kalau kita ikut program pasca sarjana itu ijazahnya juga bisa kita manfaatkan untuk
menambah poin kenaikan pangkat Pak. Oh iya, Kalau itu- betul sebagai Nah kalau ASN itu ya Pak memang Arif. ternyata ya kalau Mantap. itu betul berarti saya jadi semakin yakin sekarang Pak. Iya. Ya artinya manfaatnya kan sangat banyak kalau kayak gitu Pak. Iya, tambah manfaat, tambah kebermanfaatannya. Wah, bisa untung banyak ini Pak Arif. Alhamdulillah. Temen Kalau tadi, kata orang mah menang banyak ya Pak ya. iya, tambah ilmunya, tambah temennya, terus bisa untuk syarat kenaikan pangkat, Iya. nilai Alhamdulillah kalau apa itu poin ya, Iya, poinnya, poin. poin. gitu. Eh, eh, boleh nggak ya saya tahu Pak Arif, kuliah pasca sarjananya itu di apa gitu? Kuliahnya di ini Pak, sebenarnya di daerah Serang, daerah Kota Serang, Universitas Bina Bangsa namanya Pak. Tapi saya cek di Dikti akreditasinya A memang B, akreditasinya B, tapi sedang proses akreditasi lagi, perbaikan lagi, insya Allah mau menuju ke A. Artinya kalau C kan mungkin masih dalam tanda petik agak ragu kita kan Pak ya. Tapi kalau sudah B atau A, insya Allah untuk pengakuan ininya akan lebih meyakinkan. Tuh. Kemudian konsentrasi yang akan saya ambil ini di bagian manajemen Pak, dengan harapan manajemen ini saya bisa menambah pengetahuan dan keterampilan saya dalam manajemen, baik manajemen diri saya sendiri maupun sebagai manajemen untuk memanage orang lain atau sebuah lembaga. Oh, alhamdulillah ya Pak Arif, ternyata kuliahnya itu ada pendidikan yang sudah terakreditasi ya. Suaranya agak kecil Pak, maaf. Oh iya, karena mungkin ini barengan dengan bel sekolah Pak Arif. Oh iya. Iya. Sekarang gimana, udah gede Pak Arif? Ya, udah normal. Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif kuliahnya itu di sebuah instansi atau perguruan tinggi yang sudah terakreditasi ya Pak Arif. Alhamdulillah. Betul. Insya Allah nanti ketika Pak Arif sudah lulus, mudah-mudahan akreditasinya sudah A gitu ya Pak Arif. Ya, dengan harapan saya begitu. Kemudian juga Pak Arif kan ini ngambil konsentrasinya di manajemen. Waduh, cocok banget sih Pak Arif untuk Oke, Pak. Alhamdulillah. ambil di manajemen ini, karena dengan memahami manajemen, baik itu manajemen diri atau pribadi, kemudian manajemen orang lain atau sebuah institusi, tentunya akan membawa kita sesuai dengan apa yang kita pelajari di CGP ini Pak Arif ya, sehingga Ya. nyambung gitu Pak Arif. Nah, itu yang menjadikan motivasi saya bertambah lagi Pak. Artinya Iya. saya juga bisa memanfaatkan pengetahuan yang saya dapat, mengawinkannya dengan program yang akan saya ambil ini juga, itu harapannya. Oh iya Pak Arif, ngomong-ngomong, ini ngobrolan kita itu sudah hampir habis waktunya. Tadi kan kita mulai jam 14 lewat 42 ya. Sekarang itu sudah jam 15 lewat 1, Ya. tinggal 1 menit lagi. Jadi apa yang Bapak ingin capai di akhir obrolan kita ini sebenarnya Pak Arif? Ya, harapan saya begini Pak, artinya dengan bertambahnya keyakinan saya setelah saya berkomunikasi dan mengadakan dialog dengan Bapak, harapan saya keputusan yang akan saya ambil nanti berdasarkan keyakinan saya bisa mengambil atau memilih keputusan yang memang sudah mungkin terbaik, seperti itu Pak. Ya buat diri saya sendiri terutama. Baik Pak Arif, semoga nanti kuliahnya lancar, Amin. dapat diterapkan,
semoga sesuai dengan harapan Pak Arif bisa memahami manajemen pribadi atau diri, kemudian manajemen untuk mengelola suatu instansi dan sesuai dengan cita-cita dan harapan Pak Arif. Semoga terkabul Pak Arif ya. Ya, sama. Nah, mungkin sampai di sini kira-kira masih ada obrolan lagi nggak Pak Arif yang minggu depan atau kapan-kapan kita ngobrol lagi? Ya, sepertinya untuk sekarang cukup dulu Pak, tapi nanti sebagai bentuk tanggung jawab saya nanti deh saya Bapak kabarin informasi terakhir dan apa yang saya ambil hasilnya seperti apa, nanti kita buat janjian lagi deh, ngobrol lagi Pak untuk Baik, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Arif. Semoga Siap, sesuai siap. dengan harapan kita semua. Amin. siap. Terima kasih Pak ya sudah Terima bisa kasih. menjadi teman pendengar saya. Iya, sama-sama Pak Arif ya. Ya. Dan sukses Pak Arif. Ya, Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, wah Pak Tri kelihatan lebih segar nih sekarang. Gimana Pak Tri kabarnya hari ini? Sehat Pak Arif. Semoga Pak Arif juga demikian adanya. Amin. Tadi Pak Tri bikin janji mau ngajak ngobrol, kira-kira terkait apa ya Pak Tri kalau boleh tahu? Iya Pak Arif, saya ini di sekolah banyak diberi tugas oleh kepala sekolah, sudah ikut CGP, sudah jadi koordinator karya tulis ini, sudah menjadi wakil guru, dan yang terakhir ini diberi tugas untuk menjadi ketua kegiatan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah itu waduh kan banyak yang harus siapkan Pak Arif. Nah, jadi saya sebenarnya kurang fokus ini Pak Arif untuk melaksanakan tugas sebagai ketua akreditasi sekolah itu. Fokus Nah, ya. saya minta bantuan Pak Arif dalam ngobrol-ngobrol ini supaya bisa mencerahkan saya, menguatkan saya sehingga saya bisa fokus gitu Pak Arif. Oke. Fokus itu kan memang ya satu sisi yang pertama saya menghargai Pak Tri dulu karena dari mungkin kepala sekolah Pak Tri kan sejauh ini punya penilaian lebih nih di Pak Tri, sehingga Pak Tri dipercayakan untuk mengemban beberapa tugas walaupun dalam waktu yang bersamaan ya. Itu sebuah poin yang positif menurut saya sih. Namun untuk bisa fokus ke satu tujuan itu kan kadang-kadang ya butuh keterampilan untuk memanage waktu kita ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak Tri sejauh ini sudah sampai mana nih? Itu kan kegiatan yang berbeda-beda nih. Kalau tingkat skala lah, kalau 1-10 kira-kira nih keberhasilan Bapak sudah mengatur jadwal kegiatan yang berbarengan ini seberapa Pak? Oh iya ya Pak, karena memang padatnya kegiatan ya Pak. Ada CGP, kemudian tadi membimbing anak-anak karya tulis ilmiah, mengajar juga, kebetulan mengajar kelas 12. Kalau saya nilai diri saya, bagaimana saya mengatur waktu supaya fokus itu kira-kira berada di baru angka 50 belum fokus banget Pak, masih baru di 50 ya. Iya. Dari setiap kegiatan itu di 50 itu apa deh dasar Pak Tri bisa ngomong Pak Tri sudah melakukan di 50% atau sudah melakukan apa ya? Kalau yang CGP mungkin sudah terjadwal dengan baik ya Pak. Kan sudah ada jadwalnya kalau CGP itu. Kalau misalnya bimbingan karya tulis itu
juga sudah saya jadwalkan. Cuma untuk akreditasi ini kan tugas yang baru ya. Jadi saya kalau mau menjadwalkan itu memang masih ada bentrok dengan jadwal yang beberapa tadi kegiatan tadi. Tapi saya sudah berusaha pelan-pelan supaya kan saya nggak kerja sendiri ya Pak, alhamdulillah ada timnya, sehingga sudah saya hitung-hitung itu memang baru 50 karena yang saya lakukan baru mengkoordinasi teman-teman untuk menyiapkan dokumen, mencari dokumen yang belum ada supaya dilengkapi sesuai dengan dokumen instrumen yang ada di dalam daftar isian akreditasi. Nah, baru itu. Jadi saya belum jauh ke depan untuk memikirkan bagaimana supaya lebih fokus untuk menangani persiapan akreditasi ini. Mungkin bisa sharing-sharing dengan Pak Arif. Jadi ya betul, baik-baik. Kalau saya melihat ini kan masa waktu antara persiapan Bapak dengan pelaksanaan akreditasinya ini sendiri mepet nggak Pak? Atau masih ada space waktu yang cukup? Sudah mepet, kurang 1 bulan lagi sih Pak Arif. Kita harus sudah menyiapkan 1 bulan. Dengan perhitungan Bapak nih, dengan perhitungan Pak Tri, dengan menghitung kemampuan masing-masing teman Pak Tri, dengan fasilitas yang mendukung yang Pak Tri ada di sekolah, kira-kira dari angka 50 tadi bisa ditingkatkan lagi nggak kira-kira menurut Pak Tri? Insya Allah masih bisa Pak. Masih bisa ya? Kira-kira dengan waktu yang tadi ya? Iya, masih bisa lah. Masih bisa. Bisanya bisa berapa deh kira-kira, mencapai angka berapa? Kalau saya hitung-hitung bisa nyampe sih 80% seminggu sebelum visitasi. Oh, artinya itu angka yang lumayan bagus menurut saya kalau pencapaian sampai 80%. Dengan kira-kira 80% itu bisa ditempuh, peluang itu bisa ditempuh dengan apa yang kira-kira Pak Ari bisa lakukan untuk akan melakukan koordinasi dengan masing-masing tim. Oke, koordinasi. Setiap elemen standar itu ya. Standar pendidikan itu kan ada koordinatornya atau ada ketuanya gitu ya. Nah, di situ saya nanti akan maksimalkan supaya ketua koordinator kan masih punya teman-teman yang membackup-nya juga, sehingga bisa membagi tugas mereka. Nah, saya yakin sih dengan teman-teman saya itu di dalam membagi tugas dan melaksanakan kegiatan untuk menyiapkan instrumen atau menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam akreditasi nanti, insya Allah dengan cara seperti itu akan mencapai 80%. Cara yang akan saya lakukan diantaranya itu, kemudian ada pertemuan lagi menanyakan progres. Tadi itu berarti kan itu kita bisa anggap sebagai potensi yang bisa diberdayakan Pak ya, potensi yang bisa ditingkatkan ya. Nah, dari beberapa potensi yang lain, kalau kita melihat hambatan, kira-kira perjalanan ke depan yang bakal menjadi hambatan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada nggak kira-kira Pak? Ada sih Pak ya, karena kan panitia, karena panitia ini kan semuanya guru yang juga punya kesibukan, punya kegiatan mengajar, punya tugas lain juga. Nah, mereka memang harus bisa mengatur waktu supaya berapa persen itu difokuskan ke panitia akreditasi, berapa persen harus fokus mengajar, berapa persen mengikuti kegiatan lain. Nah, itu sudah saya sampaikan, setelahnya itu sudah saya sampaikan. Mari kita sebisa mungkin membagi waktu, karena waktu ini kan tidak boleh karena akreditasi kemudian mengorbankan kegiatan pembelajaran. Semuanya harus bisa berlangsung dengan baik tanpa mengurangi kegiatan utama, yaitu proses pembelajaran. Itu kira-kira hambatannya. Ya.
Oke, baiklah. Dari yang saya dokumentasikan di saya ini dari rencana-rencana aksi yang akan Bapak kerjakan ya. Tadi ada koordinasi, salah satunya koordinasi atau memaksimalkan kinerja teman-teman tadi, kemudian efisiensi. Kira-kira efisiensi apa? Artinya efisiensi pemilihan waktu tadi ya. Kemudian waktu dari teman-teman kerja Pak Ari. Kira-kira yang paling prioritas deh, yang paling prioritas untuk yang terdekat yang bisa dilakukan ini apa Pak kira-kira? Oh iya Pak, efisiensi yang kita prioritaskan adalah kita mengumpulkan datanya itu atau dokumennya itu sesuai dengan instrumen yang ada di DIA. Nah, kadang-kadang kan begini Pak Arif, antara satu tim koordinator itu kan ada dokumen yang sama tetapi ada di beberapa koordinator gitu ya. Itu kan bisa kerjasama. Padahal dokumennya sama ya. Iya, nah itu kan bisa satu orang saja yang mencari atau ya, tidak perlu harus dua-duanya mencari ya, tinggal betul. Itu lihat gunanya koordinasi tadi ya, betul. Iya, kayak gitu Pak Arif yang bisa saya maksimalkan efisiensi pekerjaan menyiapkan dokumen. Setelah menentukan prioritas tadi, kira-kira dalam waktu kurang dari sebulan ke depan, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Yang menjadi ukurannya kira-kira apa? Indikator atau ukuran keberhasilannya adalah ketika nanti saya melakukan koordinasi terakhir ini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan visitasi itu semuanya sudah lengkap. Oh, berarti ada validasi ya, ada proses validasi akhir ya. Validasi akhirnya itu dokumen ini lengkap, berarti sudah siap untuk divisitasi. Nah, dengan demikian saya udah nggak ragu lagi, sudah fokus bahwa saya punya tim yang solid untuk melaksanakan kegiatan visitasi. Oke. Nah, terakhir nih mungkin karena waktu kita juga terbatas ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir saya, kira untuk mewujudkan rencana-rencana aksi ini tadi, yang paling Bapak butuhkan saat ini siapa kira-kira yang bisa Pak Patri bisa anggap orang ini bisa diberi tanggung jawab untuk membantu rencana aksi Patri? Ada Pak orang itu? Ada orang itu? Ada, tiap tim kan sudah ada ketua timnya ya Pak. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya komunikasi yang intens. Jadi komunikasi yang intens ini kepada tiap-tiap koordinator, dari koordinator nanti turun ke teman-teman yang lainnya untuk bekerja sama, membantu, saling membantu. Kita prioritaskan adalah kita mengumpulkan datanya itu atau dokumennya itu sesuai dengan instrumen yang ada di DIA. Nah, kadang-kadang kan begini Pak Arif, antara satu tim koordinator itu kan ada dokumen yang sama tetapi ada di beberapa koordinator gitu ya. Itu kan bisa kerjasama. Padahal dokumennya sama ya. Iya, nah itu kan bisa satu orang saja yang mencari atau ya, tidak perlu harus dua-duanya mencari ya, tinggal betul. Itu lihat gunanya koordinasi tadi ya, betul. Iya, kayak gitu Pak Arif yang bisa saya maksimalkan untuk efisiensi pekerjaan menyiapkan dokumen. Oke, biar nanti kita bisa jadikan panduan untuk pengukuran keberhasilannya. Kira-kira setelah menentukan prioritas tadi, kira-kira dalam waktu kurang dari sebulan ke depan, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini? Yang menjadi ukurannya kira-kira apa? Indikator atau ukuran keberhasilannya adalah ketika nanti saya melakukan koordinasi terakhir ini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan visitasi itu semuanya sudah lengkap.
Oh, berarti Jadi, ada validasi nanti ya, ada proses validasi iya, akhir ada ya. validasi Oh. akhirnya itu dokumen ini lengkap, berarti sudah siap untuk divisitasi. Nah, dengan demikian Kak, saya udah nggak ragu lagi, sudah fokus bahwa saya punya tim yang solid untuk melaksanakan kegiatan aplikasi. Oke. Nah, terakhir nih mungkin karena waktu kita juga terbatas ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir saya, kira-kira untuk mewujudkan rencana-rencana aksi ini tadi, yang paling Bapak butuhkan saat ini siapa kira-kira yang bisa Pak Tri bisa anggap orang ini bisa diberi tanggung jawab untuk membantu rencana aksi Pak Tri? Adakah orang ini tuh? Ada orang itu seperti itu? Ada, tiap core tim kan sudah ada ketua timnya ya Pak. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya komunikasi yang intens. Jadi komunikasi yang intens ini kepada tiap-tiap koordinator, dari koordinator nanti turun ke teman-teman yang lainnya untuk bekerja sama, membantu, saling membantu lah, antar lintas tim ini bisa saling membantu. Itu Pak Arif. Berarti menguatkan komitmen yang sudah dibuat di awal ya. Sebenarnya orang-orangnya masih ada, tinggal bagaimana Pak Tri menguatkan komitmen tim yang Pak Tri lead ini saat ini ya, mungkin itu ya. Betul Pak. Oke. Gimana setelah kita ngomong-ngomong gini, menurut Pak Tri apa yang masih mengganjal nggak? Ada yang masih mengganjal atau bagaimana? Alhamdulillah sih Pak Arif, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Arif, pemikiran saya jadi terbuka. Jadi ini bisa diatur lah nanti, walaupun kegiatan saya banyak, insya Allah bisa diatur karena saya kan nggak kerja. Jadi 2 bulan tadi terbuka pemikiran saya bahwa tidak usah cemas, tidak usah gagal fokus, karena memang semuanya itu ada teman yang bisa diajak berkolaborasi bersama untuk sebuah tugas untuk akreditasi. Gitu. Oke, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas Pak Tri ya. Mungkin terima kasih Pak Arif sudah memberikan pencerahan sehingga saya akhirnya sekarang ini merasa plong dan fokus kembali untuk menyelesaikan berbagai kegiatan. Jadi sudah nggak ngambang lagi, artinya sudah ada titik temunya begitu Pak Arif. Terima kasih banget Pak Arif. Ya sama-sama Pak. Ya sama-sama, mungkin tidak banyak sih sebenarnya yang bisa saya ini sebagai rekan gitu kan, yang bisa saya bantu. Cuma saya masih penasaran nih bagaimana nanti kemajuan nanti insya Allah Pak Arif, nanti saya kabarin Pak Arif, karena insya Allah akreditasinya ini di akhir September ya. Berarti dalam waktu dekat inilah, 1-2 bulan ke depan ya. Nanti saya kabar Pak Arif, mudah-mudahan lancar dan sukses. Oke, semoga lancar dan sukses juga. Di semua pekerjaan kita dimudahkan dan dilancarkan. Oke, cukup sampai situ hari ini Pak ya. Nanti kita bertemu di sesi berikutnya. Sehat dan semangat terus. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.